Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A akan mempresentasikan hasil review paper kami yang berjudul Rice Drying, Storage, and Processing Effects of Post-Harvest Operations on Grain Quality. Untuk bagian yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Putri Firmansyah dengan nomor NPM 027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai presentasinya dengan memaparkan pendahuluannya. Beras merupakan makanan sehari-hari bagi jutaan orang di seluruh dunia yang menyediakan energi, vitamin, dan mineral. Nah, faktor-faktor seperti varietas, kondisi iklim, operasi prapanen, dan manajemen teknik itu memengaruhi kualitas gabahnya. Namun, proses pasca panen juga sama pentingnya, karena sifat musim panen padi penting untuk memastikan pengawatan dan ketersediaan produk untuk jangka waktu yang lama. Nah, ada tujuan pasca panen yaitu mempertahankan kualitas biji, menghindari kerusakan fisik dan perubahan komposisi kimia, mencegah kontaminasi oleh serangga dan jamur. Nah, oleh karena itu, pemeliharaan prosedur yang diterapkan dalam operasi pasca panen ini sangat penting untuk memengaruhi kualitas berasnya. Nah, untuk menjamin kualitas dan meminimalisir kerusakan fisiknya dan kimia pada butiran beras tersebut, kita tuh harus mengadopsi teknologi modern dan peralatan yang tepat. Boleh di next. Selanjutnya, ada produksi dan panen padi. Nah, padi itu ditanam di lahan seluas sekitar 160 juta hektar di seluruh dunia. Nah, peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas gabah itu telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari kemajuan teknologi dalam genetika dan penerapan praktik pertanian yang baik di berbagai tingkatan. Nah, kualitas pasca panen ini dipengaruhi oleh kondisi prapanen seperti praktik budidaya dan kondisi lingkungan. Lalu pengolahan aplikasi pupuk nitrogen juga dapat meningkatkan produktivitas dan hasil beras yang diproses. Nah, suhu udara malam yang tinggi juga saat pengisian gabah itu berdampak negatif pada kualitas gabah. Nah, itu tuh mempengaruhi hasil penggilingan, warna, dan karakteristik fungsionalnya. Nah, pemanenan padi, boleh di slide selanjutnya. Pemanenan padi itu dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas gabah pasca panen. Kadar air yang ideal saat panen tuh adalah 19 sampai 22% untuk gabah panjang dan 22 sampai 24% untuk gabah sedang. Nah, kadar air yang rendah tuh mengakibatkan keretakan akibat penyerapan air dan pecahnya gabah selama proses eh, penggilingan. Nah, penundaan pengeringan yang lama tuh pada suhu 25 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan senyawa fenolik dan kelarutan protein. Dengan demikian, cacat yang terjadi selama berbagai tahap perkembangan dan pertumbuhan vegetatif panen, transportasi, dan operasi prapenyimpanan, terutama pada pengeringan, tidak hilang selama penyimpanan. Nah, sebaliknya, cacat tersebut tuh cenderung meningkat karena secara bertahap dan berdampak negatif pada kualitas biji. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengeringan beras. Nah, proses pengeringan ini tuh melibatkan perpindahan panas dan massa antara butir padi dan udara pengering. Agar pengeringan terjadi, tekanan uap air dari butir padi itu harus lebih tinggi daripada tekanan udara pengering. Jika tekanan uap air dari butir padi lebih rendah, produk itu akan menyerap air dan menjadi lembab. Jika tekanannya sama, terjadi keseimbangan higroskopis antara produk dan lingkungan penyimpanannya. Nah, pengurangan kadar air itu pada bahan nabati menyebabkan perubahan kimia dan perubahan fisik termasuk penurunan ukuran butir. Lalu, akibat peningkatan kompresi eksternal, pemanasan meningkatkan tekanan internal, membuat lapisan tengah butiran tuh mengembang.
Lalu tekanan mekanis yang tinggi dalam proses ini tuh dapat menyebabkan retakan, pecahan, atau patahan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, bagian selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angel dengan NPM akhir 041. Selanjutnya adalah metode pengeringan dan pengaruh parameter pengeringan terhadap kualitas gabah. Metode pengeringan. Pengeringan gabah dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, panas yang diberikan bisa secara terus-menerus maupun secara berselang dengan gerakan gabah yang diam ataupun bergerak. Pengeringan dengan udara panas sangat umum digunakan karena udara panas memiliki kapasitas penguapan yang tinggi. Nah, namun udara panas juga bisa merusak gabah jika suhunya terlalu tinggi dan membutuhkan biaya energi besar. Nah, di sini metode pengeringan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah intermittent drying atau pengeringan berselang. Pengeringan berselang merupakan metode yang paling sering satu untuk pengeringan dan satu lagi untuk pemerataan kadar air. Udara panas akan melewati gabah yang bergerak dan kelembapan menyebar dari dalam keluar gabah saat gabah beristirahat. Jadi proses intermittent drying itu merupakan proses pengeringan yang dilakukan dalam siklus yang melibatkan fase pengeringan aktif diikuti dengan fase jeda atau pendinginan. Nah, pengeringan dilakukan menggunakan udara panas tetapi diselingi dengan periode istirahat di mana udara panas dihentikan untuk memberikan waktu bagi kelembapan dalam biji beras untuk menyebar secara merata. Proses ini biasanya dilakukan dalam beberapa siklus hingga mencapai kadar air yang diinginkan. Metode yang selanjutnya adalah metode dry aeration atau pengeringan aerasi. Metode ini lebih lambat tetapi menghasilkan pengeringan yang lebih merata. Setelah keluar dari pengering, gabah diarahkan ke silo di mana air dikeluarkan dengan ventilasi paksa menggunakan udara tanpa pemanas. Jadi pengeringan menggunakan pengeringan aerasi atau aliran udara dingin. Prosesnya itu yang pertama udara sejuk atau udara pada suhu ruang itu akan dialirkan melalui massa gabah secara perlahan untuk menurunkan kadar air gabah. Nah, proses ini itu tidak menggunakan panas eksternal dalam proses pengeringan. Pengeringan terjadi karena kelembapan udara dibawa keluar oleh aliran udara. Fokus fokus utama dari proses pengeringan ini adalah menjaga kualitas gabah sambil mencegah kerusakan akibat panas atau kelembapan berlebih secara penyimpanan. Jadi secara umum, intermittent drying itu lebih cocok untuk pengeringan gabah dari kondisi gabah masih basah menuju kadar air ideal. Sedangkan aeration drying itu lebih digunakan untuk menjaga stabilitas, kelembapan dalam penyimpanan, dan mencegah kerusakan akibat panas atau kelembapan selama penyimpanan beras atau gabah. Nah, ini merupakan contoh gambar proses dari intermittent drying. Metode pengeringan yang selanjutnya ada juga metode pengeringan secara stasioner. Nah, dalam pengering stasioner ini, gabah berada di atas pelat berlubang dan udara panas dilewatkan melalui pelat tersebut. Pengeringan ini dilakukan secara bertahap dari lapisan teratas hingga lapisan terbawah. Untuk metode lainnya, ada juga pengeringan beku dan pengeringan oven yang menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat mempengaruhi warna dan keputihan beras. Ada juga pengeringan gelombang mikro yang merupakan metode yang cepat dan hemat energi, tetapi metode ini seringkali menghasilkan pengeringan yang kurang atau tidak merata. Nah, selanjutnya adalah pengaruh parameter pengeringan terhadap kualitas gabah. Yang pertama adalah pengendalian suhu. Suhu pengeringan itu merupakan aspek yang sangat penting. Suhu tinggi di atas 70 derajat Celcius dapat merusak pati pada beras, mengurangi kandungan nutrisi, dan mengubah warna biji-bijian. Pada suhu ideal, sekitar 40 derajat Celcius, kualitas gabah akan tetap terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa suhu pengeringan yang lebih tinggi meningkatkan kandungan pati, tetapi mengurangi komponen penting seperti amilopektin. Selanjutnya pengaruh nutrisi
pengaruh suhu terhadap nutrisi. Nah, pengeringan dengan suhu rendah di bawah 60 derajat Celcius lebih baik untuk mempertahankan kandungan antosianin, zat antioksidan pada beras hitam. Sedangkan pada suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius, kandungan antosianin berkurang hingga 18% dan gabah menjadi lebih terang. Suhu tinggi juga menurunkan kandungan lemak dan GABA atau gamma aminobutyric acid atau asam amino yang penting. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan pada metode pengeringan. Inovasi pengeringan terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas hasil pertanian. Sebagai contoh, Koradi dan teman-temannya pada tahun 2021 telah menghasilkan fixed layer silo dryer aerator baru yang mencapai kinerja operasional dan kualitas yang tinggi untuk beras. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tempat penyimpanan beras dan pengaruh dari kondisinya terhadap kualitas beras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Gaseni dengan NPM 025. Boleh di next. Jadi, tempat penyimpanan sendiri itu merupakan suatu tempat yang sudah dirancang dan terstruktur dengan fasilitas tertentu sebagai tempat penyimpanan biji-bijian atau benih yang nantinya dapat membantu menjaga kualitas. Nah, fasilitas yang dapat digunakan dalam sebuah tempat penyimpanan itu antara lain ada termometer, aerasi, dan sumber daya lainnya. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, terdapat dua jenis tempat penyimpanan, yaitu vertical silos dan horizontal silos atau bulk warehouse. Nah, kenapa sih penyimpanan itu sangat penting untuk menjaga kualitas biji-bijian? Itu alasannya karena biji-bijian itu yang disimpan dapat mengalami proses kehilangan. Nah, terdapat dua jenis proses kehilangan. Yang pertama itu ada direct loss atau physical loss, dan yang kedua ada indirect loss atau kehilangan kualitas dan nutrisi beras yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Nah, untuk direct loss ini, eh, biji-bijian akan mengalami kehilangan secara kuantitatif, seperti misalnya apabila penyimpanannya itu kurang tertutup, bisa terbawa angin, sehingga berkurang jumlahnya, dan sebagainya. Nah, untuk indirect loss itu merupakan kehilangan kualitas dan nutrisi beras yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Untuk faktor biotik itu dapat berupa serangga, jamur, kemudian mikroorganisme, dan sebagainya. Lalu faktor abiotiknya itu dapat berupa suhu, kelembapan, dan RH. Boleh di next. Nah, hal yang harus di yang harus diperhatikan adalah bahwa sebenarnya kondisi penyimpanan itu tidak akan bisa meningkatkan kualitas beras atau kualitas gabah. Tetapi penyimpanan yang baik itu dapat menjaga kualitas beras sehingga kualitas beras atau biji-bijian itu tidak akan menurun seperti itu. Nah, kemudian pengaruh beberapa hal terhadap kualitas beras itu ada di antaranya yang pertama ada kadar air kesetimbangan. Kadar air kesetimbangan atau IMC itu merupakan hubungan antara tekanan uap air dalam bahan dan lingkungan. Nilai IMC ini nantinya dapat digunakan untuk menentukan nilai kelembapan minimum yang dapat diterima oleh bahan, yang mana nantinya akan sangat berguna untuk proses pengeringan. Kemudian, faktor berikutnya ada aktivitas metabolisme dan respirasi. Kelembapan atau suhu yang tinggi dapat meningkatkan aktivitas metabolik dan kerusakan. Model respirasi nantinya dapat membantu memprediksi kerugian dan difusi CO2 yang penting untuk mengelola kondisi penyimpanan dan mencegah penurunan kualitas. Boleh di next. Nah, selanjutnya pada paper ini terdapat tabel dari review penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan untuk menentukan pengaruh temperatur terhadap kualitas temperatur tempat penyimpanan terhadap kualitas beras. Nah, jadi penelitian itu dilakukan dengan memvariasikan variabel suhu, kemudian variabel jenis berasnya, dan variabel penyimpanan
waktu penyimpanannya. Nah, dari hasil-hasil review tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama itu adalah tingginya suhu penyimpanan akan menyebabkan penurunan kadar air yang berlebihan. Hal ini akan mempengaruhi kadar protein, lemak, dan juga nutrisi yang lainnya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kenaikan temperatur akan menyebabkan perubahan warna beras karena menurunnya kandungan air. Jadi, dari hasil review penelitian-penelitian yang telah dilakukan, pada suhu yang tinggi itu berasnya umumnya berubah warna menjadi transparan. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya kandungan air. Lalu yang terakhir itu adalah peningkatan kandungan air dan suhu massa gabah menyebabkan proses respirasi yang lebih intensif. Akibatnya akan mempercepat metabolisme gabah sehingga menyebabkan konsumsi bahan kering yang lebih besar dan mengurangi kandungan pati. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ciara Alvareta dengan NPM 016. Jadi menurut penelitian, biji-bijian pada suhu di bawah 4 derajat, karakteristiknya masih dapat dipertahankan. Perubahan yang terjadi hanya sebagian kecil pada tingkat keputihan beras. Perubahan warna pada beras disebabkan oleh perkembangan mikroorganisme. Boleh di next slide. Nah, faktor penting untuk menjaga kualitas beras yaitu termometri dan aerasi. Aerasi yaitu pergerakan udara sekitar melalui massa biji dengan suhu dan kelembapan yang memadai. Sedangkan termometri adalah cara yang digunakan untuk mengukur suhu melalui jaringan sensor yang ditempatkan secara strategis di massa biji-bijian. Sensor yang umum digunakan saat ini yaitu ada termokopel dan termistor. Boleh next slide. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, beras seringkali disimpan pada tempat yang disebut dengan silo logam. Dan masalah yang sering terjadi pada penyimpanan silo logam yaitu adanya kondensasi uap air pada permukaan massa gabah yang terjadi karena variasi suhu akibat penyinaran matahari pada dinding logam. Karena gabah bukan merupakan konduktor termal yang baik, udara di dekat dinding silo memanas sehingga membentuk arus konveksi ke atas yang akhirnya menyebabkan uap air mengembun di bagian tengah bawah massa gabah. Dan bisa dilihat pada gambar ini terdapat perbedaan ketika di siang hari dan di malam hari. Bisa di next. Selain silo logam, dapat juga digunakan kantong silo untuk menyimpan biji-bijian kering sebagai solusi praktis dan murah untuk mengatasi kurangnya kapasitas penyimpanan di lahan pedesaan. Teknik ini meliputi penyimpanan biji-bijian kering dalam kantong plastik kedap udara. Penyimpanan kedap udara dapat menghasilkan konsentrasi gas yang mendukung lingkungan yang memadai untuk konservasi biji-bijian. Boleh di next. Dan selanjutnya terdapat juga penyimpanan hermetis, yaitu metode yang menciptakan atmosfer dengan konsentrasi CO2 yang tinggi atau kemasan yang tidak dapat dilalui oleh gas, udara, dan air. Dalam jenis penyimpanan ini, serangga dan mikroorganisme aerobik dalam biji-bijian menciptakan atmosfer yang dimana meningkatkan konsentrasi CO2 dan menurunkan konsentrasi O2 karena metabolisme pernafasan. Boleh di next. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengolahan pada jenis beberapa beras. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Ginanisa Prameswari dengan NPM belakang 047. Yang pertama terdapat pengolahan beras putih. Jadi pada proses pengolahan beras putih ini melibatkan penghilangan lapisan luar yang disebut aleuron yang mengelilingi endosperma menggunakan penggiling yang disebut juga dengan batu abrasif. Banyak faktor yang mempengaruhi selama proses penggilingan, seperti tingkat penggilingan dan kadar air. Tingkat penggilingan sangat mempengaruhi hasil akhir beras, baik dari segi warna, tekstur, maupun sifat fisik kimianya. Semakin tinggi tingkat penggilingan, warna gabah menjadi lebih cerah dan putih. Kadar air selama penggilingan berperan penting dalam menentukan keputihan gabah. Kadar air 12% selama penggilingan menghasilkan tingkat keputihan tertinggi, baik pada gabah yang direbus maupun tidak direbus. Oke, boleh di next. Selanjutnya, pengolahan pada beras merah.
Pengolahan beras merah pada awalnya mengikuti proses yang sama seperti beras putih, tetapi berhenti setelah bulir-bulir dipisahkan dari kulit luarnya. Sehingga beras merah tetap mempertahankan lapisan luar yang kaya akan senyawa bioaktif seperti asam fenolik, flavonoid, dan tokoferol, tokotrienol. Kandungan nutrisi beras merah lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih, dengan kadar protein, lemak, kalsium, fosfor, serta berbagai vitamin dan mineral yang lebih besar. Namun tanpa pelindung sekam, kualitas beras merah lebih mudah menurun selama penyimpanan karena degradasi lipid, sehingga strategi inovatif seperti pemrosesan bertekanan tinggi atau HPP digunakan untuk memperlambat proses oksidasi dan menjaga kualitas sensoris selama penyimpanan. Selain itu, perebusan parsial beras merah dapat meningkatkan kandungan mineral dan memungkinkan vitamin zat gizi mikro untuk didistribusikan lebih merata ke dalam butiran beras. Proses ini melibatkan perendaman pada suhu tinggi dan perebusan dengan uap yang membantu mempercepat hidrasi, mengurangi keretakan, dan meningkatkan ketahanan butiran terhadap kerusakan. Penelitian menunjukkan bahwa perebusan parsial juga meningkatkan transfer vitamin yang larut dalam air dari dedak ke dalam endosperma, memperkaya kandungan nutrisi beras tanpa mengurangi kualitasnya secara signifikan. Boleh dilanjut? Selanjutnya, pengolahan beras setengah matang. Pengolahan beras setengah matang melibatkan 3 langkah, yaitu perendaman, gelatinisasi, dan pengeringan. Pada tahap pertama, beras sekam direndam dalam air pada suhu di bawah ambang gelatinisasi pati. Proses hidrasi beras ini dipengaruhi oleh suhu air perendaman dengan suhu yang lebih tinggi mempercepat laju hidrasi. Setelah proses perendaman, beras dikeringkan sebelum dilanjutkan ke tahap gelatinisasi. Pada tahap gelatinisasi, beras sekam dipanaskan menggunakan uap panas dengan suhu antara 100 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius selama sekitar 5-30 menit. Proses ini mengakibatkan butiran beras mencapai kadar air sekitar 35%. Suhu dan durasi perendaman yang lebih tinggi, seperti pada suhu 75 derajat Celcius selama 10 hingga 20 menit, dapat meningkatkan kualitas beras dengan mengurangi keretakan dan memperkuat butiran. Selama proses gelatinisasi, vitamin yang terikat pada dedak beras tersebar ke bagian dalam kariopsis sehingga meningkatkan kandungan nutrisi. Beras setengah matang diketahui memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras poles serta memungkinkan perpindahan mikronutrien ke endosperma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laksmita Kinasih Surahmat dengan NPM 40. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai kontrol kualitas dalam pemrosesan gabah beras. Jadi, dalam kontrol kualitas, ada beberapa teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan tersebut merupakan gabungan dari metode tradisional yang sebelumnya sulit dilakukan karena kurang akurat dengan teknologi yang lebih baru, seperti analisis gambar dan teknik pembelajaran mesin. Dan dari beberapa tahun terakhir, minat dalam penggunaan teknik analisis gambar telah berkembang. Nah, beberapa contoh dari teknik-teknik tersebut adalah yang pertama, ada pencitraan sinar X atau X-ray imaging. Nah, ini disebutkan sebagai metode untuk mengidentifikasi retakan pada gabah beras yang sangat mempengaruhi kualitas penggilingan nantinya. Nah, teknik difraksi sinar X dapat mendeteksi pengulangan teratur helix amilopektin yang tersusun di dalam butiran pati yang mencerminkan tatanan 3 dimensi kristal pati. Nah, selanjutnya ada near infrared atau NIR spektroskopi. Nah, ini merupakan teknik yang digunakan untuk karakterisasi kimia serta memberikan data molekuler yang terperinci tentang komposisi baras. Nah, radiasi inframerah ini dilewatkan melalui sampel material di dalam perangkat yang disebut spektrometer, dan sensor menangkap tanda spektral unik dari getaran molekul komponen kimia. Selanjutnya adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, ini merupakan teknik yang belum banyak diterapkan, namun memiliki potensi untuk penilaian internal gabah secara non-invasif. Nah, MR ini merupakan teknik non-invasif yang melibatkan interaksi inti sampel tertentu dengan medan magnet eksternal. Boleh di next.
Selanjutnya ada bahaya pekerjaan di unit penyimpanan biji-bijian. Nah, unit penyimpanan biji-bijian ini adalah tempat kerja yang berbahaya karena operasi yang kompleks dan risiko fisik yang ditimbulkannya. Nah, bahaya utama itu meliputi, yang pertama itu adalah kebisingan kerja, yang bisa didapat dari mesin-mesin yang terlibat dalam operasi penanganan dan pengeringan biji-bijian. Yang kedua ada paparan debu, yang merupakan bahaya kesehatan selama penerimaan, pembersihan, dan transportasi biji-bijian. Nah, debu ini dihasilkan oleh pecahnya benda padat mekanis dan komposisinya bervariasi menurut jenis biji-bijian dan metode pemainan. Formulasi ini dapat terbentuk pada ruang terbatas seperti silo dan terowongan dan dapat dihasilkan dari fermentasi dan dekomposisi biji-bijian. Nah, lingkungan ini dapat menyebabkan sesak napas dan merupakan penyebab utama kematian di unit penyimpanan biji-bijian. Dan terakhir ada terperangkap dalam biji-bijian. Ini adalah risiko utama lainnya, di mana pekerja bisa terkubur oleh biji-bijian seringkali saat mencoba mengatasi dinding biji-bijian yang memadat atau kantong udara di dalam fasilitas penyimpanan. Boleh di next. Selanjutnya ada prioritas penelitian masa depan. Nah, penelitian masa depan dalam pemrosesan beras ini dapat diprioritaskan ke beberapa area yang menjanjikan seperti yang pertama ini ada pemantauan pasca panen. Nah, penelitian ini perlu difokuskan pada peningkatan pemantauan sifat fisiko-kimia beras selama tahap pasca panen untuk meningkatkan praktik manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ini ada teknologi pengeringan. Nah, teknologi pengeringan berselang dan pembekuan serta pengeringan dengan gelombang mikro disorot sebagai metode yang harus diteliti lebih lanjut untuk aplikasi industri. Yang ketiga ini ada inovasi penyimpanan. Nah, pendinginan pembuatan dan lingkungan penyimpanan yang dimodifikasi adalah area yang menjanjikan untuk studi lebih lanjut, terutama untuk menjaga kualitas gabah selama penyimpanan jangka panjang. Dan yang terakhir ada integrasi teknologi. Nah, pengembangan sistem pemantauan real-time menggunakan sensor dan perangkat lunak untuk melacak risiko dan bahaya pekerjaan di fasilitas penyimpanan dan pengolahan sangat penting. Ini akan membantu meminimalkan kerugian kualitas gabah serta risiko keselamatan pekerja. Boleh di next. Dan yang terakhir akan saya jelaskan kesimpulan. Nah, beras ini adalah komoditas penting bagi jutaan orang di dunia. Dan proses pasca panen seperti pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan berperan besar dalam menjaga kualitasnya. Nah, pemanenan pada kadar air yang tepat, serta pengendalian suhu dan kelembapan sangat penting untuk mencegah kerusakan fisika dan kimia. Nah, metode pengeringan berselang dan aerasi kering efektif, sementara suhu tinggi dapat merusak nutrisi. Penyimpanan dalam silo dan metode hermetis membantu mencegah kontaminasi serangga dan jamur. Inovasi teknologi pengeringan dan penyimpanan seperti penggunaan sensor suhu penting untuk menjaga kualitas beras dan keamanan pekerja. Penelitian ke depan akan fokus pada peningkatan manajemen pasca panen dan pengembangan teknologi baru untuk mempertahankan kualitas dan nutrisi beras. Boleh di next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jika ingin memberi pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di komen. Terima kasih.